Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Pak Guru berharap mudah-mudahan anak-anak masih diberikan kesehatan dan masih semangat belajar. Kali ini kita masih belajar di tema 1, sub hidup rukun, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Pada pembelajaran yang kelima, langsung saja ya anak-anak. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-temannya. Lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai gambar. Tuliskan kalimat tersebut pada kotak yang tersedia pada buku tematik paketnya. Di sini ada percakapan Lani, Ibu Siti, dan Siti. Dan sini Lani kemarin belajar di pembelajaran 4 itu malu untuk latihan menari. Nah, ini gambar yang pertama anak-anak. Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk. Di sini Ibu Siti berkata, "Silahkan masuk Lani." Kira-kira Lani mengucapkan apa ya anak-anak? Mungkin Lani mengucapkan seperti ini. "Selamat sore Ibu. Apakah Siti ada, Bu?" Nah, mungkin jawabnya mamanya Siti atau ibunya Siti, "Ada. Silakan masuk Lani." Nah, seperti itu. Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani. Di sini Lani percakapannya, "Saya malu Siti." Kira-kira yang diucapkan Siti bagaimana ya? Nah, ayo Lani, kita lakukan menari bersama. Percakapan berikutnya, Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Di sini Udin berkata, "Ayo Lani, kita bergabung bersama kami." Kira-kira Lani mengucapkan apa ya ini? Bisa jadi mengucapkan ini, "Terima kasih ya teman-teman." Gitu. Karena mereka sudah mengajak si Lani untuk latihan menari. Lani, Sini, Udin, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Lani senang bisa berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Bacalah pengalaman Lani di bawah ini dengan nyaring dan teliti. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi, aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. "Ayo, ikut datang berlatih ke rumahku Lani," kata Siti. Kini, setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Ini adalah pengalaman Lani yang Lani ceritakan tentang berlatih menari bersama teman-temannya. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Nah, mereka harusnya apa anak? Ya rukun, ya kompak, tidak bertengkar, saling mendukung. Menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, menjaga kekompakan, kerukunan itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Apakah kalian ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini? Nah, ini ya, lambang Pancasila, simbol Pancasila, khususnya sila keberapa kayak anak-anak? Ya,
Ini sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Ya, itu adalah lambang sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, sekarang penerapan sila ketiga dengan teman bermain itu apa saja ya, Nana? Kita lihat di sini penerapan sila ketiga. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain adalah bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama tanpa milih-milih suku, agama, pokoknya bermain dengan semua teman kalian. Lalu menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Itu juga penerapan sila Pancasila ketiga. Tidak mengejek teman yang kalah bermain ya. Tidak mengejek teman yang malu. Malah kita mendukung, mengajak, mau menerima kekurangan teman. Itu merupakan penerapan sila ketiga Pancasila. Bisakah kalian membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di tempat bermain? Coba baca contoh di bawah ini. Pak Guru punya cerita pengamalan Pancasila khususnya sila ketiga. Ya. Nah, aku bermain dengan teman-teman di lapangan. Ada yang bermain sepak bola, layang-layang, dan boneka. Kami berbeda agama, tetapi tetap bermain bersama. Kami selalu kompak dan rukun. Nah, cerita ini merupakan pengamalan sila Pancasila di tempat bermain pada sila ketiga. Tadi cerita Rani juga merupakan penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman-teman. Beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Pak Guru punya 3 ini, 3 gambar. Apakah 3 gambar ini menerapkan sila ketiga Pancasila? Gambar yang pertama bermain sepak bola dengan teman. Dengan rukun yaitu tidak ada pertengkaran. Bagaimana anak-anak? Ya, ini menerapkan sila Pancasila ketiga. Lalu yang kedua itu berdiskusi ya. Wajahnya tidak ada yang marah. Rukun ya di sini. Berarti juga menerapkan sila ketiga. Lalu berlatih bernyanyi bersama di sini ya. Ini ada kerukunan, ada kekompakan juga. Berarti juga menunjukkan penerapan sila ketiga Pancasila. Persatuan dan kekompakan diperlukan ketika melakukan permainan. Apakah kamu suka bermain lari-lari dengan teman-temanmu? Pasti seneng ya anak-anak ya kalau kita ajak berlari-lari. Ayo kita berlatih lagi berlari dengan benar. Nah, anak-anak lihat ya, perhatikan di gambar di bawah ini. Dalam pembelajaran kemarin kita sudah belajar lari langkah pendek, ada lari langkah panjang. Ketika lari, pandangan lurus ke depan. Saat kaki kita melangkah, maka tangan kita melayun. Langkah kaki dengan ayunan tangan harus berlawanan arah. Jadi tidak boleh bersama, anak-anak ya. Terus lari pendek berarti langkahnya pendek. Nah, lari panjang itu langkahnya panjang. Kita sebelumnya sudah kita belajar melewati bilah bambu. Nah, tidak boleh menginjak bilah bambu. Nah, dalam pembelajaran ini ada lari merintangi ban bekas. Jadi anak-anak lari melewati rintangan ban bekas ini. Kita lari tidak boleh menginjak, melompat ke ban tersebut tidak boleh menginjak ya. Nah, apakah anak-anak tahu permainan di bawah ini? Nah, ini permainan apa ya? Kok ada 2 tiang, terus ada yang lari-lari? Apa yang bisa dilakukan di sini? Nah, permainan apa nih ya? Kita cari tahu anak-anak. Nah,
Ini adalah permainan bentengan atau bantengan. Cara permainnya bagaimana ya? Yuk kita cari permainan bentengan itu bagaimana. Permainan bentengan merupakan permainan untuk memperebutkan benteng. Jadi ada bentengnya anak-anak. Permainan bentengan itu memerlukan lapangan yang luas untuk dibuat pembatas yang merupakan tanda pilar-pilar benteng. Berikut adalah cara bermain bentengan. Siswa dibagi menjadi dua grup atau dua kelompok. Banyaknya pemain setiap grup itu sesuai dengan kondisi lapangan, ya. Lalu tandailah lapangan dengan tiang kayu yang mengumpamakan benteng setiap grup. Jadi ini ada dua tiang kayu, ini untuk kelompok satu, untuk kelompok dua atau grup yang kedua. Guru bisa menggunakan alat lain sesuai kondisi sekolah, misalnya pohon atau benda lain yang tidak membahayakan siswa. Para pemain menempati lokasi yang sudah ditentukan, yaitu merupakan benteng setiap grup yang ditandai dengan tonggak kayu atau benda lain yang sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi masing-masing kelompok harus ada bentengnya masing-masing. Pemain yang keluar dari benteng dianggap sebagai penyerbu. Pemain di pihak lawan mengejar pemain yang keluar dari benteng tersebut. Jadi apabila ada pemain yang keluar dari benteng, ini harus mau mengerjanya. Apabila pemain tersebut tersentuh tangan, maka akan dijadikan tawanan lawan. Misalnya kelompok satu ada yang lari, dia menyerbu. Jadi kelompok dua mengejar. Nah, kok tertangkap? Maka satu ya di kelompok satu tadi menjadi tawanan. Setiap regu memiliki tempat tawanan. Tempat tersebut sekitar 1-2 meter sebelah kanan atau kiri masing-masing benteng. Nah, tawanannya itu diletakkan di situ. Pemainnya yang sudah ditawan oleh lawan dapat diselamatkan oleh temannya dengan cara menyentuh jawil tawanan tersebut. Nah, cara menyelamatkan temannya harus waspada. Nah, pasti akan dikejar oleh pihak lawan. Pemain yang bisa menyentuh benteng lain adalah pemenangnya. Jadi kalau sampai nanti misalnya regu satu kelompok satu bisa menyentuh benteng grup 2, berarti grup 1 itu adalah pemenangnya. Nah, anak-anak harus bisa mencoba menangkap dari lawan kita. Nah, ada bisa menjaga bentengnya. Kalau anak-anak bisa menyentuh bentengnya, nah akhirnya grup kalian yang bisa menang. Nah, ini bisa kita praktekkan besok kalau sudah bisa masuk anak-anak ya. Nah, itulah tadi anak-anak pembelajaran kita pada hari ini di tema 1 subtema 2 pembelajaran yang kelima. Semoga pembelajaran ini ada manfaatnya. Dan jangan lupa anak-anak tetap semangat belajar. Sampai di sini saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.